Dimuter, Meg.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh sobat BSI yang telah bergabung dengan live TikTok kita di pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 ya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk seluruh sobat BSI yang telah ikut join di live TikTok kita, baik itu dari para Bapak Ibu guru yang telah kami undang untuk turut serta ikut dalam kegiatan kita di pagi ini. Ada juga mungkin siswa-siswi kelas 12 yang masih bingung untuk memilih kampus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi namun ingin dapat jalur beasiswa. Nah, buat teman-teman sekalian, di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya menyelenggarakan sebuah event yang bernama Seminar Parenting, di mana seminar ini kita mengangkat tema tips meraih beasiswa di perguruan tinggi. Nah, acara ini kami selenggarakan khusus untuk kalian siswa-siswi kelas 12 yang masih merasa bingung atau belum mempunyai kampus tujuan. Jadi kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi namun masih bingung harus pilih kampus yang mana, kemudian supaya dapat beasiswa seperti apa dan kampus yang baik serta beasiswa yang baik itu seperti apa. Karena sebelum dimulai saya ingin spill dulu teman-teman, dalam memilih beasiswa pun tidak asal ya. Pertama teman-teman harus pilih dulu kampusnya. Tentu saat kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, yang paling penting teman-teman harus perhatikan adalah kampusnya. Seperti apa kualitas kampus tersebut, bagaimana akreditasinya, kemudian barulah cari tahu tentang beasiswanya seperti apa. Kalaupun teman-teman sudah dapat informasi tentang beasiswa, nah kalian jangan langsung percaya, tapi coba cari tahu informasi dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah kuliah di kampus tersebut. Apakah beasiswa tersebut benar adanya? Jangan sampai teman-teman kena jebakan Batman. Karena di awal mungkin dituliskan beasiswa sekian persen, tapi begitu teman-teman sudah masuk di kampus tersebut, ternyata di tengah jalan berbeda dengan yang dijanjikan di awal. Nah, makanya di hari ini kita mengadakan acara seminar parenting. Ini membahas tips meraih beasiswa di perguruan tinggi yang baik itu seperti apa, gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Hairul Fatah, teman-teman bisa panggil Kak Hairul ya. Di sini saya akan memandu acara seminar parenting ini selama kurang lebih 1-2 jam ke depan. Di mana pada acara ini kita nanti akan mendatangkan seorang narasumber, yaitu Bapak Agung Baitul Hikmah MKom selaku lecturer atau dosen di kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya dan juga sebagai praktisi AI. Wah, apalagi sekarang AI ini sedang booming ya teman-teman. Nah, buat kalian yang tertarik juga dengan AI, pengen belajar AI lebih jauh, silahkan bisa join ke kami menjadi mahasiswa di kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya tentunya. Oke, teman-teman, sebelumnya di sini sudah banyak sekali ya yang bergabung di live TikTok kita. Kalau saya lihat di sini ada akun dengan nama Saima, Kim Dai Teu, Gayatri, Unda Atta, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali teman-teman, silahkan link live ini boleh disebarkan, boleh dibantu di tap love-nya seperti itu supaya semakin banyak yang bisa mendengarkan acara kita hari ini. Karena insya Allah acara ini sangat bermanfaat ya, khususnya buat kalian siswa-siswi kelas 12 yang masih bingung menentukan pilihan untuk masuk ke perguruan tinggi mana. Namun ini pun tidak hanya untuk anak-anak kelas 12, bisa aja kalian yang sudah lulusnya beberapa tahun ke belakang baru kepikiran untuk kuliah di tahun ini, nah itu silahkan juga. Insya Allah acara live TikTok kita ini sangat bermanfaat ya. Jadi gunakan live TikTok teman-teman untuk mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma melihat yang joget-joget gitu ya. Itu nggak salah juga, silahkan untuk hiburan, tapi bolehlah di hari ini, di waktu ini, di pagi ini gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat tentunya. Oke, nah di sini teman-teman kita juga nanti akan membuka sesi tanya jawab ya secara interaktif supaya acara ini tidak hanya satu arah dari kami saja, tapi kami juga membuka peluang ke teman-teman yang sudah join di live kita untuk
bertanya, silahkan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti ada tim yang akan merekam pertanyaan tersebut, nanti akan saya bacakan pertanyaannya apa dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber ataupun ke kakak-kakak di sini. Nanti saya pun sudah mengundang, selain narasumber Pak Agung itu nanti akan ada 2 mahasiswa kita, itu ada Kak Egi dan Kak Mega yang nanti akan join juga dengan live kita tentunya. Nanti Kak Egi dan Kak Mega akan sharing dengan teman-teman yang sudah join di live TikTok ini untuk berbagi pengalaman gimana bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi, dapat beasiswa dan tentunya tidak membebani orang tua. Karena dengan kita berkuliah lewat jalur beasiswa, tentunya itu bisa meringankan sekali beban orang tua ya, karena biayanya tidak terlalu besar. Bahkan kalau yang dapat beasiswanya 100% itu mah tinggal maunya aja kuliahnya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan kupas tuntas dengan narasumber kita dan 2 testimoni dari mahasiswa-mahasiswi kita. Dan oleh sebab itu, buat teman-teman yang ingin gabung keseruan kita hari ini, silahkan boleh tinggalkan komentarnya, pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan pertanyaan dari kalian semuanya. Oke, sebelumnya di sini saya ingin menginformasikan teman-teman bahwa kita dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika kampus Tasikmalaya tentunya mungkin sudah nggak asing ya buat teman-teman dengan kampus BSI, karena zaman sekarang siapa sih yang nggak kenal dengan kampus BSI gitu. Minimal teman-teman pasti tahu slogan kita, kuliah BSI aja. Nah, karena kita kampus BSI merupakan salah satu kampus swasta yang terbesar di Indonesia. Kita memiliki lebih dari 35 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya kita ada di wilayah kota Tasikmalaya. Nah, sedikit informasi bahwa pada tanggal 14 Juni kemarin, alhamdulillah kita kampus Universitas Bina Sarana Informatika sudah mendapatkan akreditasi unggul ya teman-teman, bahwa kampus UBSI kita akreditasinya sudah unggul. Buat teman-teman yang belum tahu, akreditasi unggul itu kalau zaman dulu itu kan akreditasinya ABCD gitu ya. Nah, kalau sekarang itu unggul, baik sekali, baik dan seterusnya. Nah, kampus Universitas Bina Sarana Informatika akreditasinya kita sudah unggul teman-teman, jadi sudah A, sudah paling bagus gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih galau dan masih bingung untuk pilih kampus, bisa jadi salah satu opsinya yaitu kampus Universitas Bina Sarana Informatika kampus Tasikmalaya tentunya. Buat kalian yang mau kuliah, khususnya yang ada berada di wilayah kota Tasikmalaya, mau kuliah tapi nggak mau ngerantau keluar kota, kampus UBSI Tasikmalaya solusinya. Karena saya punya sebuah pantun, jalan-jalan mencari jagung rebus, jagung yang patah dibuang aja. Kalau kalian bingung memilih kampus, saya jawab kuliah BSI aja. Itu jawaban buat kalian yang masih bingung untuk memilih kampus, maka jawabannya adalah BSI aja. Seperti itu ya teman-teman. Pertama, akreditasi kita sudah unggul. Dan yang kedua, kampus Universitas Bina Sarana Informatika khususnya di tahun ini sangat-sangat sangat-sangat beruntung sekali buat kalian yang mau daftar kuliah khusus di tahun ini, karena kita di kampus Universitas Bina Sarana Informatika sedang ada yang namanya program beasiswa, tidak hanya untuk yang punya prestasi ataupun rapot, tapi buat kalian semua yang mau daftar lewat jalur reguler pun kita sedang ada subsidi dari para CSR dan sponsor kampus, sehingga biaya kuliah di tahun ini jauh sangat terjangkau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Nah, kalian pasti akan penasaran, emang biayanya berapa sih? Kemudian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, berapa perbedaannya? Apakah jauh atau enggak? Nah, makanya saksikan acara ini sampai akhir. Nanti kita akan bahas sampai selesai, baik itu tentang biaya, program studi, terlebih lagi khususnya tentang beasiswa yang ada di kampus Universitas Bina Sarana Informatika Tasikmalaya. Oke, di sini udah semakin banyak yang join di live TikTok kita. Silahkan teman-teman boleh dibantu tap love-nya, atau boleh juga tinggalkan di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal, saling sapa. Di kolom komentar sebutkan nama kalian siapa, asalnya dari mana. Misalkan Gayatri dari Sindang Sono hadir, misalkan seperti itu ya. Nah, karena dengan acara online seperti ini kita bisa menjangkau luas sekali ya, banyak orang yang bisa mengakses informasi ini. Beda halnya kalau kita menyelenggarakan acara ini secara offline, mungkin hanya orang-orang tertentu atau sebagian orang saja yang bisa ikut.
Tapi dengan acara online seperti ini, banyak sekali orang yang bisa mengikuti dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tanpa harus keluar dari rumah gitu. Cukup buka handphone, kalian pantengin HP-nya, live TikTok-nya, maka insya Allah teman-teman akan dapat informasinya. Silakan teman-teman yang udah bergabung boleh di kolom komentar kasih tahu namanya siapa, asalnya dari mana gitu supaya bisa saling paham, bisa saling kenal, bisa saling sapa satu sama lain gitu ya. Sambil kedepannya nanti kalau mau yang ada ditanyakan boleh silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, di sini sudah semakin banyak ya yang bergabung. Ada akun atas nama YYY. Kemudian ada juga atas nama Pejuang Diet Santuy. Wah, Pejuang Diet Santuy ini ikut gabung di acara seminar parenting nih. Jadi bukan hanya perhatikan tentang diet tapi juga knowledge ya untuk pendidikan itu sangat penting juga. Wah, luar biasa nih teman-teman. Silakan teman-teman yang mau berkenalan, boleh di kolom komentar untuk meramaikan acara hari ini. Silakan santai saja acaranya di sini kita enjoy, sersan, serius tapi santai karena acara-acara online juga. Buat teman-teman yang sambil rebahan di rumah, yang masih di kasurnya, boleh silakan santai aja sambil menikmati kopi pagi. Apalagi sekarang cuacanya lagi musim hujan ya. Nah, cocok mager gitu ya. Nah, kita temani mager teman-teman dengan acara yang bermanfaat seperti ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan langsung saja masuk ke acara inti yaitu tentang seminar parenting dengan tema tips meraih beasiswa perguruan tinggi. Nah, di sini saya sudah mendatangkan seorang narasumber yaitu Bapak Agung Baitul Hikmah MKom selaku lecturer atau dosen di kampus Universitas BSI Tasikmalaya dan juga praktisi AI. Oke, untuk meramaikan acara hari ini, saya akan undang dulu lebih dahulu Pak Agung. Nah, di sini sudah ada Pak Agung. Halo Pak Agung. Ya, Kak Herul yang paling ganteng sedunia. Oke, Selamat pagi. Pak Agung, gimana kabarnya Pak Agung? Sehat? Sehat, Kak? Kak atau Bapak atau Mas nih ya? Kak saja Pak, kebetulan Oh, saya masih muda Pak, saya masih ya, 20 lebih lah, 20 ya, lebih umur saya. selamat pagi, Kak Herul. Oke, Pak Agung di sini di pagi ini kita udah live TikTok ya bersama teman-teman yang sudah banyak juga yang join. Dan sini mereka udah sangat siap mendengarkan materi khususnya tentang beasiswa nih Pak Agung karena mungkin masih banyak teman-teman siswa-siswi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi terkenal dengan masalah biaya. Nah, salah satunya mungkin dengan mengandalkan jalur beasiswa. Nah, mungkin Pak Agung bisa sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini seperti apa sih beasiswa itu, gimana tips untuk mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita simak materi tentang tips meraih beasiswa di perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Baitul Hikmah MKom. Kepada Pak Agung dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Herul dan teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Suaranya terdengar jelas, Pak Bang? Aman Pak, sudah jelas Pak. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Mungkin perkenalkan nama saya Agung Baitul Hikmah, sudah tidak asing lagi di sini ya di BSI Tasik. Terima kasih juga ke rekan-rekan mahasiswa nih, ada Kak Mega, Kak Egi ya, yang sudah berpartisipasi di acara seminar ini. Mungkin saya punya pantun juga nih, Kang Herul. Boleh Pak, Nah, boleh. tadi Kang Herul kan terkait dengan kopi. Nah, saya punya pantun nih. Pagi-pagi minum kopi Cakep, sambil membaca berita terkini. cakep. Selamat datang para tamu undangan kami. Mari berbagi ilmu, menambah wawasan di sini. Wih, mantap, mantap, mantap. Itu dari chat GPT bukan ya Pak? Betul, Pak. Betul ya. Gak apa-apa Pak, kita harus memanfaatkan kecanggihan teknologi hari ini ya. Ini nggak ada suara keprok ya, Pak ya? Ini ada suara keprok Ada ya? Pak, ada. Ya, Oke, sudah Pak, ya. ada Pak. Mewakili Oke. para yang nonton di sini Pak. Oke, baik.
Izin mungkin Pak Operator, saya bagikan ini screen, izin bagikan screennya Pak. Sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Bambang? Oke, baik. Terima kasih atas atensinya semuanya. Selamat pagi. Kali ini saya akan coba membawakan terkait dengan tips meraih beasiswa di perguruan tinggi. Nah, mungkin ke depannya kita bisa ini adain lagi Pak Herul terkait dengan pelatihan PO3 atau ya sekarang kan yang lagi ngetren tuh ya. Nah, mungkin nanti Betul, bisa betul Pak. di create dan undang saya untuk ngisi di acara itu. Siap. Ya, nah, untuk acara hari ini yaitu terkait dengan bagaimana tips meraih beasiswa di perguruan tinggi. Nah, tujuan utama kenapa kita harus kuliah? Nah, ini mungkin pertanyaan awal ketika kita lulus dari SMA atau SMK atau dari sekolah ya. Yang pertama, apa sih tujuannya kita harus kuliah? Yang pertama, membuka peluang karir lebih luas. Karena saat ini ijazah SMA itu mungkin peluang karirnya lebih sedikit ya dibanding dengan sarjana. Kemudian otomatis dengan kuliah gaji kita lebih tinggi dibanding dengan yang tidak kuliah. Kemudian selain itu kita bisa kuliah sambil kerja. Nah, ini mungkin beberapa alasan kenapa kita harus kuliah. Di mana kuliah itu adalah salah satu investasi terbaik di dalam pendidikan. Nah, jadi teman-teman semua yang belum kuliah atau belum lolos SNBT-nya, SNBP-nya, atau nggak masuk ke jalur mandiri di PTN, nah, boleh teman-teman opsional yang lain yaitu dengan kuliah di PTS. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan lebih detail terkait dengan bagaimana mendapatkan beasiswa di PTS, terutama di BSI ya. Nah, kita flashback dulu ke belakang terkait dengan kuota SNBP, SNBP, dan jalur mandiri. Pemerintah untuk tahun 2025 ini menetapkan untuk PTN yang statusnya BLU dan Satker minimum 20% untuk SNBP-nya. Kemudian untuk perguruan tinggi negeri PTN BH-nya minimum 20%. Nah, ini menjadi apa peluang bagi teman-teman yang tidak mendapatkan beasiswa berdasarkan seleksi nasional berdasarkan prestasi ini untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, di mana di tahun 2025 ini pemerintah menetapkan kuotanya untuk PTN BLU ini minimum 40%, sementara PTN BH minimum 40%. Dan juga untuk yang seleksi mandiri ya di sini maksimum 30% ya dan maksimum 50% untuk PTNBH. Nah, berdasarkan hasil seleksi SNBP tadi ya, yang daftar ini sebanyak 595.090 orang peserta. Nah, ini yang dipastikan tidak lolos ya. Sementara kuota peserta yang diterima sebanyak 181.425. Nah, berarti di sini sebanyak ya 595.090 orang ini nggak lolos. Nah, sementara pemerintah tadi seperti di slide sebelumnya, dia hanya menargetkan minimum 20%. Nah, ini menjadi sebuah kendala juga bagi teman-teman yang nggak lulus kemarin di SNBP-nya. Nah, setelah SNBP muncullah SNBT. Apa itu SNBT? Seleksi nasional berdasarkan tes. Ya.
di mana pemerintah menganggarkan di sini sebanyak 284.380 ya untuk daya tampungnya. Sementara pendaftar yang mendaftar di SNBT kemarin sebanyak 860.976. Nah, ini dibagi beberapa pilihan ya. Nah, sementara yang diterima hanya 253.421 peserta. Nah, kalau kita misalkan kalkulasiin dalam persen, di mana hanya diterima sebanyak 29,43% dari daya tampung 89,11%. Nah, ini menjadi sebuah apa namanya eh, dilema juga ya. SNBP nggak keterima, ya SNBT nggak keterima, akhirnya teman-teman semua banyak yang ke jalur mandiri. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah SNBP atau SNBT itu pre-UKT? Nah, ini yang jadi pertanyaannya Pak Herul. Nah, sebenarnya SNBP atau SNBT ini tidak pre-UKT. Nah, makanya banyak orang yang bingung nih, sudah lolos, tapi dia sudah lolos di PTN, tapi dia nggak ada biaya nih. Nah, makanya dari itu kami di BSI menyelenggarakan namanya beasiswa, di mana beasiswa ini adalah salah satu program CSR dari BSI untuk membantu teman-teman yang tadi yang kesulitan biaya UKT, kemudian tidak lolos SNBT, SNBP, atau tidak ke jalur mandiri, nanti bisa menggunakan beasiswa di BSI. Sebelum saya jelasin beasiswa di BSI, mungkin saya akan jelaskan dulu terkait dengan biaya UKT di UBSI Tasikmalaya. Tadi Pak Herul sudah menjelaskan ya secara umum terkait dengan biaya UKT di BSI. Nah, mungkin saya akan jabarkan lebih detail lagi terkait dengan biaya di BSI. Di BSI, Alhamdulillah, Yayasan BSI, terutama untuk BSI Tasikmalaya, kita dibebaskan uang gedung. Jadi teman-teman semua kalau mau masuk BSI, dibebasin tuh uang gedungnya. Kalau dulu kan ada ya, ya uang gedung gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga. Nah sekarang, Alhamdulillah dari yayasan ada bantuan ya CSR sehingga uang gedung dinolkan, dibebaskan uang gedung. Kemudian diberi lagi kebijakan untuk biaya kuliah hanya 430.000 per bulan. Jadi kalau kita hitung-hitung seharinya 15 ribuan ya Pak Heru ya. Ya, kalau kita hitung-hitung sehari berarti 15 ribu. Karena sebulan di sini biaya kuliahnya hanya 430.000 per bulan. Ya. Nah, kemudian kalau kita hitung-hitung berapa sih masuk ke BSI? Ya, masuk ke BSI itu hanya 930.000 rupiah. 930 itu kalau kita rinci yaitu 430.000 untuk angsuran ke satu dan 500.000 untuk biaya prakuliah. Nah, mungkin ada yang nanya, Pak, biaya prakuliah itu apa? Gitu. Nah, biaya prakuliah ini, di mana biaya prakuliah ini nanti kegunaannya untuk pengambilan jaket alma mater dan kegiatan seminar Ormik, Ormik dan Semot. Nah, ini ada subsidi lagi dari BSI yang tadinya 1.600.000, untuk BSI Tasikmalaya kita subsidi lagi menjadi 500.000. Nah, jadi total ketika teman-teman masuk itu hanya 930.000. Namun sebelumnya teman-teman harus daftar dulu nih formulir ya. Formulirnya itu sebesar 260.000. Dan selanjutnya gimana untuk angsuran selanjutnya? Nah, untuk angsuran selanjutnya bisa dicicil atau bisa dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Contoh, misalkan angsuran kedua untuk bulan September
Nah, berarti bayarnya tanggal 5 September. Kemudian Oktober berarti bayar cicilannya 5 Oktober dan selanjutnya sampai dengan 6 bulan atau 1 semester. Nah, ini mungkin kalau kita lihat perbandingan biaya UKT dengan UKT di BSI Tasikmalaya khususnya ya, dengan biaya UKT di PTN atau PTS lainnya, mungkin ini menjadi sebuah solusi pilihan teman-teman semua jika kuliah di UPSI Tasikmalaya. Kemudian tadi sudah dijabarkan oleh Pak Herul terkait dengan akreditasi UPSI. Nah, akreditasi UPSI ini adalah akreditasinya alhamdulillah di bulan Juni kemarin kita sudah unggul. Ini menjadi sebuah kelebihan juga nih. Selain tadi free uang gedung, kemudian biaya hanya 430.000 per bulan, kita juga ditambah nih akreditasi unggul. Sudah unggul, kemudian biayanya terjangkau. Nah, ini menjadi sebuah pilihan utama karena sebuah kampus itu dilihat dari pertama adalah legalitasnya. Kalau udah unggul, berarti legalitasnya sudah baik dan terbaik di antara yang baik. Mungkin ini menjadi sebuah solusi pilihan jika teman-teman semua ya yang belum ah, diterima kemarin di SNBP, SNBT atau jalur mandiri, BSI menjadi solusinya. Kemudian, nah ini mungkin saya akan jelaskan lebih detail terkait dengan beasiswa ya di BSI. Di sini ada beasiswa jalur undangan. Nah, apa itu beasiswa jalur undangan? Beasiswa jalur undangan ini beasiswa yang diperuntukkan untuk siswa berprestasi dengan peringkat kelas di sekolah dengan beasiswa hingga 100%. Jadi teman-teman yang punya prestasi di sekolahnya, terutama ranking, ya, ranking 100% ya, ini subsidi dari BSI ya. Kemudian ranking 2 75%, ranking 3 sampai dengan 10 besar itu 50%. Jadi bisa dibayangkan di BSI itu CSR-nya terhadap pendidikan ini sangat memperhatikan sekali. Kemudian ada juga beasiswa talenta digital. Nah, beasiswa talenta digital ini adalah untuk siswa berprestasi bidang bakat atau talenta digital dengan beasiswa hingga 100%. Apa saja nih beasiswa talenta digital? Bagi teman-teman konten kreator, ya, copywriter, ya, digital marketer, influencer, selebgram, YouTuber, TikToker, blogger, startup, animator, atau desain grafis. Nah, ini bisa masuk ke beasiswa talenta digital. Jadi, anak-anak nih yang jago di konten kreator, silakan daftarkan saja di beasiswa talenta digital. Kemudian persyaratannya apa saja sih? Persyaratannya ya untuk yang talenta digital ini memiliki bukti publikasi talentanya atau bakat calon penerima ini kita lihat dari media sosialnya atau media beritanya. Misalkan jumlah followernya berapa, kemudian eh, tingkat dari influencernya berapa. Nanti teman-teman bisa masuk ke beasiswa talenta digital. Cara daftarnya gimana? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Kak Herul ya terkait dengan beasiswa talenta digital. Kemudian beasiswa Indonesia Juara. Nah, bagi teman-teman yang punya prestasi, bukan hanya ranking ya, misalkan saya punya prestasi habis Quran, ya, 30 juz, boleh. Ataupun misalkan, Pak, saya di bidang olahraga, saya juara satu tingkat nasional bulu tangkis, badminton, boleh, nanti kita ajukan. Kemudian, Pak, saya sebagai Mojang Jajaka, Tasikmalaya juara satu, nah ini nanti bisa diajukan untuk beasiswa juara. Atau mungkin dari musik, seni, budaya, ya. Kemudian ketua OSIS, ya. Ketua OSIS juga bisa. Nanti ketua OSIS ini kita masukin ke beasiswa juara. Ataupun eh, apa ya? Misalkan, Pak, saya seneng di beauty atau handsome class misalnya.
Nah, boleh, nanti bisa kita ikutkan ke beasiswa juara. Atau kemarin yang nggak lulus SNBP atau SNBT, nah, itu bisa kita klaim di beasiswa juara. Nah, yang pertama terkait dengan beasiswa jalur undangan, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa beasiswa jalur undangan ini khusus beasiswa untuk siswa berprestasi dengan peringkat kelas di sekolah dengan beasiswa hingga 100%. Bagaimana sih Pak? Mungkin ada yang nanya syaratnya? Ya. Syaratnya yaitu yang pertama adalah siswa kelas 12. Itu mau SMA, mau SMK, atau mau MAN ya, atau SMA sederajat lainnya ya. Ini bisa diajukan terkait dengan beasiswa jalur undangan, terutama sekolah-sekolah relasi kampus daripada UPSI Tasikmalaya. Kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah nilai rapor. Nah, nilai rapor memiliki nilai rapornya minimal 8,0 ya. Jadi nilai rapor ini minimal 8,0, tidak boleh kurang dari 8,0 selama semester 1 sampai dengan semester 5. Dan poin tambahan, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler atau memiliki prestasi lainnya. Contoh nanti Mbak Mega, Kak Egi, ya Kak Egi itu dulu di SMK-nya aktif sekali dia di kegiatan OSIS-nya. Nah, ini menjadi sebuah nilai untuk lolos mendapatkan beasiswa jalur undangan. Nah, syarat dokumennya apa saja? Syarat dokumennya yang pertama adalah tentunya harus ada surat rekomendasi dari kepala sekolah ya, atau misalkan rekomendasi dari guru BK. Jangan lupa nanti dicantumkan eh, nama, peringkatnya berapa, kemudian kalau misalkan di SMK ada jurusannya apa, nah dicantumkan di sana. Kemudian scan rapot. Ini minimal harus ada scan rapot kelas 12 di semester 5 lah ya terakhir. Nah, di situ teman-teman harus dilampirkan yang pertama tadi surat rekomendasi dan scan raport. Nah, besaran beasiswanya tadi sudah saya jelaskan. Ini 100% biaya kuliah per semester dan 100% biaya gedung. Jadi biaya gedungnya sudah gratis ya. Ditambah lagi biaya kuliah per semesternya gratis. Ini untuk yang ranking 1. Kemudian ranking 2 75%. Nah, ini teman-teman 75% lumayan ya. Dari 430, 75% berarti hanya membayar sekitar 100.000 satu bulan. Ini kalau yang dapat 75%. Kalau 50% berarti sekitar 200.000 per bulan. Ini luar biasa nih BSI memberikan CSR-nya untuk kampus BSI Tasikmalaya. Nah, bagaimana alur program beasiswa tersebut? Tadi sudah saya jelaskan secara umum. Nah, saya akan menjelaskan kembali secara detail ya. Yang pertama, otomatis pengiriman berkas oleh sekolah tadi berupa surat rekomendasi kepala sekolah atau BK dan rapor. Minimal tadi nilainya 8,0. Ya. Kenapa 8,0? Tidak boleh kurang dari 8,0. Nah, nanti dikirimkan ke kami ya, ke BSI Tasikmalaya, kemudian nanti pihak BSI Tasikmalaya akan mengecek berkas tersebut dan mengajukan LOA-nya untuk nantinya akan diserahkan kepada teman-teman semua ya, kepada sekolah. Akan diserahkan kepada sekolah terkait dengan berapa berkas yang di ACC dan berapa berkas yang tidak di ACC. Nanti setelah terbit LOA-nya, teman-teman langsung mendaftar di pmbupsi.id. Nah, setelah mendaftar di pmb.bsi.id dan telah menyelesaikan pengisian formulir, ujian saringan, nah, dan daftar ulang, nanti teman-teman otomatis menjadi mahasiswa baru BSI. Nah, ini alur program proses beasiswa jalur undangan. Nah, mungkin jadi pertanyaan teman-teman, di mana saja sih Pak kampusnya? Ya. Nah, kampusnya itu kita bagi menjadi 5 lokasi, 5 wilayah. Ya. Contoh misalkan wilayah Banten. Nah, wilayah Banten ini
meliputi kampus Universitas BSI BSD Tangerang ya. Kemudian wilayah Jawa Barat, teman-teman bisa ke Karawang, ke Cikampek, ke Cikarang, ke Cibitung ya. BSI Bogor, BSI Cilebut, ya, atau bisa juga ke BSI Sukabumi. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah kemana Pak? Untuk wilayah Jawa Tengah, teman-teman bisa, maaf, bisa ke BSI Purwokerto, BSI Tegal, BSI Surakarta, ya. Ya, kalau di wilayah Yogyakarta bisa ke BSI Yogyakarta. Nah, kalau ke Kalimantan gimana Pak? Bisa ke BSI Pontianak. Jadi, beasiswa ini tidak hanya ya di wilayah BSI Tasikmalaya saja, tapi bisa teman-teman pergunakan di wilayah-wilayah yang tercantum di sini. Nah, contoh, teman-teman, Pak, saya pengen di Tangerang, berarti bisa nanti ke kampus BSI, BSD Tangerang. Pak, saya pengen jurusannya, prodinya perhotelan. Nah, nanti bisa ke wilayah BSI Yogyakarta atau ke Bekasi, ke Kalihabang. Ya. Pak, saya pengen teknik komputer, ya bisa ke BSI Purwokerto, ya. Misalkan, Pak, saya pengen di Jawa Tengah, ya karena ibu saya pindah ke Jawa Tengah bisa nih, bisa ke BSI Purwokerto. Atau misalkan di Sukabumi nih, nah, bisa ke BSI Sukabumi. Nah, jadi beberapa pilihan teman-teman ya, disesuaikan dengan domisilinya. Kemudian rincian biaya BJU. Nah, rincian biaya BJU ini bisa teman-teman lihat nih. Nah, di sini saya menggambarkan tabel ya. Jika teman-teman mendapatkan beasiswa jalur undangan. Ya, di sini teman-teman nol ya. SSP nol ya. Kemudian uang gedung nol. Nah, ini menjadi sebuah apa namanya peluang bagi teman-teman yang punya ranking satu, ranking 2, ranking 3 dan 10 besar. Ya, jadi teman-teman yang sudah mendapatkan kita masih ada peluang sampai dengan 3 Juli ya. Sampai tanggal 3 Juli teman-teman untuk memanfaatkan beasiswa jalur undangan ini. Ya, kalau kita lihat-lihat yang ranking satu ini dia nggak bayar apapun ya sampai lulus. Kemudian yang ranking 2 ini hanya bayar 107.000 ya, 100.000 saja. Yang ranking 3 sampai 10 hanya bayar 200 ribuan saja. Nah, ini menjadi sebuah alternatif jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa. Nah, program studi tadi di kolom komentar saya baca program studi ya. Nah, program studi di program BSI jalur undangan ini banyak sekali pilihannya. Contoh di Fakultas Teknik Informatika, kita bisa memilih prodi Teknologi Informasi, Sistem Informasi, kemudian Informatika ya, Software Engineering, Teknik Industri, Teknik Elektro ya. Ini teman-teman bisa melakukan pilihan-pilihan ya. Selain dengan sistem informasi yang ada di kampus BSI Tasikmalaya. Kemudian Fakultas Komunikasi dan Bahasa, ya Pak saya pengen ilmu komunikasi, boleh. Nanti tinggal disesuaikan dengan ketersediaan kampusnya. Ya. Nah, Pak saya pengen manajemen, akuntansi, atau pariwisata, perhotelan. Nah, contoh pariwisata. Pak saya pengen beasiswa jalur undangan ini untuk pariwisata ya atau perhotelan. Nah, nanti teman-teman bisa memilih kampus BSI Yogyakarta contohnya. Karena di BSI Tasikmalaya belum tersedia nih. Ya. Nah, ini menjadi sebuah pilihan. Nah, bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya teman-teman bisa masuk ke pmbupsi.id. Maaf, Pak Bang, saya masuk ke layar berbagi lagi. Sudah kelihatan ya? Oke, kita dulu. Nah, halo Pak Heru, ada suaranya? Aman, Pak. Nah, teman-teman bisa masuk ke pmb.bsi.id ya, tinggal melakukan register di sini.
ya. Teman-teman kalau mau mau daftar ya, tinggal masukin alamat situsnya adalah pmbupsi.id/register. Pak Herlan, Pak Herul kelihatan ya? Aman Pak, kelihatan Pak. Ya, nah Oke. nanti teman-teman bisa langsung ya ketika ingin daftar di BSI masuk ke pmbupsi.id ya. Oke, nanti tinggal mengisi di sini ya. Kalau sudah mengisi ya. Nah, langkah selanjutnya di sini sebentar, mohon maaf. Ini internetnya agak lambat ya. Nah, kalau sudah mengisi nanti teman-teman eh, bisa lakukan yang lain yaitu eh, melengkapi data registrasinya dan melakukan pembayaran formulir biaya pendaftaran. Setelah itu, teman-teman melaksanakan ujian online. Ya, setelah lulus ujian online, baru teman-teman daftar ulang, lengkapi datanya ya untuk mendapatkan nantinya NIM dan kelas. Yang terakhir adalah mengikuti Ormik dan Semot. Nah, ini tahapan terakhir sebelum menjadi mahasiswa. Jadi ada 5 langkah tata caranya. Semua ada di alamat pmbupsi.id. Nah, alhamdulillah lagi kita punya fakultas baru, yaitu Fakultas Hukum dan Ilmu Kesehatan. Jadi kalau teman-teman yang pengen jurusan kesehatan, boleh nih masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan. Kalau yang berminat di hukum, boleh masuk ke Fakultas Hukum. Ya, nah di sini contoh di Fakultas Ilmu Kesehatan, Mbak. Nah, kita alhamdulillah sudah buka Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Hukum. Nah, teman-teman mungkin eh, penjelasan terkait dengan beasiswa seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nantinya bingung terkait dengan cara daftar, informasi beasiswa ataupun yang lain, boleh teman-teman simpan nomor saya ya atau nanti boleh simpan nomor Pak Herul Pak Herlan ya, silakan dikomunikasikan dengan saya ya. Terutama untuk yang beasiswa jalur undangan nih. Bagi teman-teman yang sudah dapat beasiswa jalur undangan, boleh silakan hubungi saya karena kesempatannya sampai dengan tanggal 3 Juli nih besok. Nah, silakan hubungi ke saya untuk menanyakan lebih lanjutnya. Mungkin itu Pak Heru materi dari saya. Mohon maaf jika ada mungkin penjelasan yang kurang jelas. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjutkan di chat ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kang Heru yang paling ganteng sedunia. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Pak Agung Baitul Hikmah Mkom yang telah memberikan materinya. Boleh teman-teman yang masih join di live TikTok kita tepuk tangan untuk Pak Agung. Oke, boleh tepuk tangannya dengan cara online dengan berikan tap-tap love-nya. Oke. Supaya semakin ini ya, semakin naik gitu live kita dan makin banyak orang yang bisa melihatnya. Oke, terima kasih Pak Agung atas materinya. Sangat-sangat lengkap ya, mulai dari program studi, kemudian akreditasi dan lain-lain tentang kampus, kemudian SNBT, SNBP tadi sudah dibahas juga, kemudian tentang biaya juga tadi sudah dibahas lengkap. Jadi teman-teman yang udah join di live TikTok Universitas BSI Tasikmalaya ini udah tercerahkan mungkin ya, dari yang tadinya belum mengetahui sekarang sudah sangat jelas infonya dan detail sekali tadi sudah dibahas oleh Pak Agung di materinya. Oke, sekarang mungkin sebelum saya ke testimoni, di sini kita tanya jawab dulu mungkin ya Pak Agung, karena kebetulan di sini sudah ada juga teman-teman yang sudah bertanya di live TikTok kita, karena di sini masih banyak sekali teman-teman yang si join dengan kita ya.
Saya sambil sapa-sapa dulu di sini ada dengan akun Unda Ata. Halo Unda Ata, boleh di komen-komen. Kemudian ada juga akun namanya Mocha and Friends. Wah, berarti ini satu akun banyak orang ya, Mocha and Friends soalnya. Kemudian ada Zlia PPN. Wah, ini harus bayar pajak berarti. Dan ada akun nama Mizia. Oke, dan ada akun Azwul. Ada atas nama akun Ai, ada juga Darul Muta'alimin. Wah, dari pondok pesantren ini sepertinya Darul Muta'alimin Bantar sepertinya ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kemudian ada juga akun dengan Almaher dan lain sebagainya buat teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, halo Unda Atta. Wah, di sini masih aktif nih Pak Agung. Sepertinya ini salah satu fans dari Pak Agung ya, sehingga dari tadi masih matangin ini akun atas nama Unda Atta, tapi nggak tahu fans Pak Agung, nggak tahu ke saya. Sepertinya sih ke saya Pak. Saya yang paling lebih muda kayaknya, lebih tua dari saya. Ya, gitu ya Pak Agung ya. Oke, Pak Agung di sini udah ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman yang masih join dengan live TikTok kita. Kita coba jawab satu persatu ya Pak. Pertanyaan pertama mungkin dari akun atas nama Leader Core Racing ya. Leader Eco Racing mungkin ya. Leader Eco Racing 24. Izin bertanya Pak, kalau keunggulan dari sistem informasi itu apa dan prospek ke depan akan jadi apa? Nah, itu pertanyaan pembuka mungkin Pak Agung di pagi ini Oke, terima bertanya kasih. tentang prodi sistem informasi. Silakan Pak Agung. Terima kasih Kang Herul yang paling ganteng sedunia. Oke, sama-sama Pak. Se-BSI kali ya, setelah Iya, saya. bisa, bisa, bisa. Baik, terima kasih Kang Herul. Alhamdulillah ya, program studi sistem informasi khususnya BSI itu udah akreditasi unggul A. Nah, kalau dulu zaman dulu sih akreditasinya A. Just Ya. tentunya selain program studinya bagus, prospek kerjanya juga bagus Kak. Mhm. Kalau misalkan prospek kerja, contoh alumni-alumni kita ya seperti Kak Wildan ya, Kak Wildan itu dia sebagai IT-nya di dinas itu ya Pak Kang Herul, di dinas tenaga kerja ya, Di Sdukcapil Pak. di Penunjang Dukcapil kerja. ya, Dukcapil. kemudian ada juga yang di Skominfo ya kayak Kak Leli ya, Kak Leli Leli ya. juga dia sebagai analis sistem di Kominfo Tasik. Mhm. Nah, jadi peluang kerjanya cukup luas nih. Selain tadi di bidang IT, bisa juga ke analis sistem, ya, pengembangan web, ya, kemudian manajer proyek IT. Nah, itu bisa ya untuk lulusan dari prodi sistem informasi. Karena konsepnya sistem informasi ini menggabungkan konsep teknologi informasi dengan bisnis manajemen. Nah, sehingga nantinya diharapkan lulusannya itu menjadi jembatan antara teknologi dan kebutuhan bisnis. Nah, sekarang contohnya Kak Herul, sekarang kan sudah apa-apa AI ya, apa-apa Betul. berbasis teknologi. Ya, sepertinya ini bisa menjadi prospek sekali karena kita menggabungkan teknologi informasi dengan bisnis. Kemudian selain bisnis juga kan otomatis selain kerja peluang SI itu bisa untuk berwirausaha. Kebetulan di BSI Tasik ini ada yang namanya BSI Entrepreneur Center. Jadi di mana mahasiswa BSI Tasik selain dibekali ilmu berbasis teknologi, kita juga dibekali dengan bisnis tadi, yaitu dengan kemampuan mahasiswa kita untuk berwirausaha. Dalam arti lulusan SI juga memiliki bekal untuk merintis usaha sendiri, ya terutama di bidang teknologi dan bisnis digital. Banyak kok, Kang Herul, Jadi alumni-alumni sangat kita lengkap yang, ya Pak. alumni-alumni kita yang kerja dan membuka usaha software host. Contoh, Kang siapa tuh? Kang Bolu, ya. Ya. Nama aslinya siapa ya? Saya lupa nih. Kang Bolu, ya. Terus
Kang Imam. Nah, dia merintis usaha-usaha di bidang teknologi dan bisnis digital. Nah, itu mungkin keunggulan Oke, dari eh, program studi sistem informasi BSI Tasikmalaya ya khususnya dan prospek kerjanya ke depan. Itu mungkin oke. cukup puas Kang Siap. Herul. Cukup Pak, Kalau belum sangat puas jelas dan detail nanya sekali ya. lagi. Ya. Ya gitu teman, itu tadi udah dijelaskan sangat detail ya oleh Pak Agung. Jadi kalau saya simpulkan dari prodi SI ini sangat luas sekali cakupannya ya. Jadi buat teman-teman yang masih nganggap lulusan dari program studi sistem informasi ini hanya jadi seorang programmer, itu salah. Karena itu bukan hanya sebatas di sana. Bahkan zaman sekarang apalagi di hampir semua perusahaan itu pasti membutuhkan seorang teknisi ataupun di bagian Analis sistem database Pak ya. administrator, admin, itu kan sudah harus orang-orang yang menguasai tentang informatika ya Pak. Nah, apalagi di prodi SI itu sudah sangat lengkap sekali pembelajarannya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah ngambil jurusan apa, program studi sistem informasi solusinya seperti itu. Oke, lanjut, masih ada pertanyaan kedua, masih Ada nih Pak dari Herul. leader Eco Racing. Wah, ini aktif Leader juga Eco bertanya Racing. nih, leader Eco Racing. Ini Izin bertanya Eco juga Racing ini Pak. siapa ya Kak? Ya, kita tahu kayaknya ini leader Eco Racing itu kan bisnis juga Pak. Ya. Oh iya, gimana 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 gimana. Izin bertanya juga Pak, kebetulan saya santri. Apa ada beasiswa seperti juara lomba baca kitab kuning? Lomba baca kitab kuning, coba Agung, apa bisa jalur beasiswa kalau juara lomba baca kitab kuning? Oke, cukup menarik sekali nih ya pertanyaannya ya. Nah, terkait dengan juara lomba, tadi sudah saya jelaskan kan ya, ada namanya beasiswa juara. Ini boleh aja Kak, kalau misalkan dia tingkat nasional gitu ya. Ya, Nah, kemarin juga kan ada ya Kak ya, yang beasiswa Hafiz Quran di Tasikmalaya ya. ya betul. Kalau nggak salah dari pesantren Darul Muta'alimin dan Qasrul Muhajirin ya. Ya Nah, nah betul. itu bisa teman-teman nanti buktikan dengan sertifikat juaranya. Contoh misalnya juara Hafiz Quran ya atau misalkan kitab kuning ya, ditunjukin aja Kak nanti seperti apa sertifikatnya. Nah, sertifikat itu sebagai legalitas ya. Misalkan kalau juara nasional, nah nanti bisa kita ajukan beasiswanya kalau nggak salah juara nasional itu bisa 100% Kak. Tapi hanya semester satu. Oh iya. Nah, di semester 2 nanti mengajukan lagi. Yang pastinya harus juara lagi Kak Herul. Ya Oke. minimal dia bisa mempertahankan prestasinya. Nah, Ya, mungkin itu. setiap Nanti tinggal semesternya harus ada prestasi ya Pak. betul. Nah, nanti tinggal siapa nih tadi namanya Kak Leader Eco Leader Racing Eko 24. Racing. Silakan Kak, langsung saja ke nomor saya tadi di Japri aja. Kakak bisa menunjukkan melampirkan sertifikat kejuaraannya ya. Bisa gitu Kak. Apalagi kalau Ya, level internasional itu otomatis 100% dia nggak bayar apa-apa. betul Tapi betul. kalau misalkan nasional biasanya antara dilihat dulu nih kalau juara satu nasional itu ranknya bisa 75 atau 100%. Kalau juara lokal biasanya nggak sampai segitu 50 persenan. Oke Oke. gitu mungkin penjelasannya ya. Silakan Siap. Kak Oke. Leader Eko Racing, Sepertinya itu ya japri Kak saja ke Leader saya. Eko Racing. Panggilannya Mhm. mungkin Eko ya. Kak Eko. Eko, Leader Eko Eko Racing. Oke. Racing, Eko Racing. Di sini Silakan. masih ada lagi pertanyaan selanjutnya Pak Agung dari user atas nama Mocha and Friends. Nah, di sini berarti Mocha lebih and dari Pen satu apa tuh orang nanya yang apa dia? bertanya. Pak, izin bertanya, kelas pagi dan kelas sore, apakah ada perbedaan untuk biaya kuliahnya? Oke, cakep pertanyaannya nih. Berarti nyimak Tanya Pak sungguh materinya. Kalau di cakep kampus ya. BSI Oh. itu ada kelas pagi dan kelas sore. Hmm. Ada pedaan nggak Hmm. Pak biayanya? Me apa tadi Pak? Me Jia. Moka, Moka. Moka, Moka ya Moka mana and ya Moka? Friend. Oke, baik. Moka and Pen. Di BSI, sementara di BSI Tasikmalaya ya. Di BSI Tasikmalaya itu ada dua kelas. Ada kelas reguler, kelas pagi atau siang ya. Kemudian kelas malam. Ya. Nah, kalau misalkan kelas pagi itu biasanya dimulai dari jam 7.30 sampai jam 15 ya, biasanya. Ya, atau sampai jam 16 biasanya ya. Itu tergantung dengan SKS-nya nanti. Kalau kelas malam, nah itu kita mulai dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam.
Nah, untuk biaya sama aja Kak, nggak ada perbedaan. Jadi all in satu untuk semua. Ya, jadi kakak mau kelas pagi, mau kelas siang, sama aja biayanya tadi. 930 di awal, ya, yaitu 500 untuk biaya prakuliah, 430.000 per bulan, ya. Kemudian biaya formulir 260. Jadi sama, mau kelas pagi, mau kelas malam, ya, bayar UKT-nya sama. Dan nanti ada kebijakan lagi, misalnya dari kelas pagi mau pindah kelas malam boleh. Tapi nanti diajukan di semester berikutnya. Pak, saya bosen di kelas malam, saya mau kelas pagi ya silakan. Ya. Tapi jangan ngedadak ya Pak Herul. Nanti Betul. ikuti prosedurnya ya. Oke, mungkin itu sama aja biayanya, Siap. nggak ada perbedaan. Jadi intinya biayanya sama ya, mau kelas pagi ataupun kelas sore biayanya sama. Oke, Oke, next pertanyaan selanjutnya dari user atas nama mi_zia. Zia, ini A-nya banyak berarti matobi I panjang. Zia. Gitu ya. Kelebihan dari program studi sistem informasi apa ya Kak? Soalnya saya masih bingung. Wah, kelebihan dari prodi sistem informasi. Mungkin tadi tadi udah saat saya, di pertanyaan pertama udah dijawab juga ya. udah Pak, Ini ya. udah. Nah, seperti itu ya. Kazia mungkin tadi nyimak juga kelebihan dari prodi sistem informasi tadi sudah dijawab oleh Nah, Pak Agung secara panjang lebar gitu ya. Oke, selanjutnya dari Zia Wisme. Kalau ya wis, semisal saya pengen prodi lain, tapi dengan beasiswa BJU, apakah bisa? Gitu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. boleh. Tadi sudah saya jelasin sih Pak Herul, boleh tuh. Udah juga ya. Nanti Jadi misalkan boleh. Pak, saya pengen prodi pariwisata, Pak. Nah, tapi Ya, kampusnya bukan di Tasik ya. Karena ya. prodi pariwisata ini baru tersedia di BSI Yogyakarta. Yogyakarta gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen kuliah di Jogja nih, pakai beasiswa BJ bisa ke Jogja. Pak, Tuh. saya pengen ini apa? Manajemen ya bisa ke Jakarta gitu ya. Pengen akuntansi bisa ke Sukabumi yang terdekat. Pak, saya pengen teknik komputer bisa ke Purwokerto gitu. Jadi ada beberapa pilihannya. Tadi yang sudah saya jelaskan Kak, cabangnya kan, Ya. pilihan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya. Atau Pak saya mau ke IKN, ke Kalimantan, ya silakan. Nanti bisa ke BSI Pontianak. Pontianak. Nah, untuk saat ini BSI Tasikmalaya adanya sistem informasi Kak. Tapi mudah-mudahan di semester berikutnya kita ada manajemen ya dan Ya. prodi-prodi lainnya. Mungkin itu Oke. Kak. Jadi bisa Kak Siap. Jiawisme Zia ya. Wisme. Boleh tuh nanti beasiswa jalur undangannya diajukan ke prodi lain di kampus lain. Di kampus BSI maksudnya, BSI lainnya. Gitu Siap. mungkin Kak Herul. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini dari Ponpes Darul Muta'alimin nih, Pak Agung. Pertanyaan izin bertanya, Pak, apa ada beasiswa santri gitu. Nah, ini Ya sih mungkin sesantri beasiswa ya. khusus Oke. untuk santri. Kalau tadi santrinya punya prestasi lomba baca kitab kuning, Hmm. kalau ini mungkin hanya untuk santri aja. Ada Santri nggak bisa untuk Kak, ini? bisa nanti Kakak tinggal hubungi aja Kak Herul ya atau saya langsung ya. Nanti prosedurnya mungkin lebih detailnya bisa kita jelaskan di secara ini ya Pak, secara langsung ya. Oke, Oke, mungkin itu dari Ponpes Darul Mutalimin. Ini siap. banyak sekali Kak di Ponpes Darul Mutalimin yang masuk BSI ini. Iya, betul, Kemarin betul, aja betul. kalau nggak salah banyak habis-habis Quran yang masuk ke kampus kita nih. Ini udah bekerja sama nih dengan Ponpes Darul Mutalimin. Luar Lanjut biasa lanjut ya. Kak. Lanjut, Hmm. pertanyaan mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Si Dam, nama akunnya Si Dam. Saya baru Iya. gabung Kak, kalau untuk persyaratan dapat beasiswanya apa aja ya? Nah, ini persyaratan untuk dapat beasiswa Pak. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Beasiswa itu kan ada golden ticket, beasiswa juara, talenta digital, beasiswa jalur undangan ya. Kalau jalur undangan tadi kita hanya apa? Surat rekomendasi kepala sekolah ya atau surat rekomendasi BK, nilai Ya, rapor ya, nilai rapor terakhir. Itu bisa bisa ditunjukkan bukti legalitasnya itu tadi dengan surat rekomendasi kepala sekolah dan bukti rapor. Nah, itu ya, sebagai persyaratan untuk beasiswa jalur undangan. Kalau beasiswa juara ya, talenta digital ya, golden ticket
Nah itu tinggal nunjukin aja tadi. Seperti siapa tadi tuh? Eko Racing ya. Eko, Mang Eko ya. Nah Bang Eko, tunjukin aja. Dia misalnya juara nasional, lomba karate. Tinggal ditunjukin aja sertifikatnya. Ya bukti foto penghargaannya atau apanya. Nah nanti bisa kita rekomendasikan. Sesuai dengan level tingkatan juaranya. Tapi kalau yang sudah jelas, ya itu tadi beasiswa jalur undangan. Ada surat rekomendasi dari kepala sekolah, ya Ya. terkait dengan rankingnya. Ya kalau ranking satu dibuktikan dengan nilai rapotnya, ya tadi tidak boleh 8.0. Oke, sepertinya Pak Agung terlempar ya, koneksinya mungkin agak sedikit gangguan. Oke, sambil nunggu Pak Agung terhubung kembali, mungkin saya menjawab juga ya teman-teman. Jadi buat persyaratan beasiswa itu tergantung dari beasiswanya ya teman-teman. Karena kan di BSI khususnya di Universitas BSI Tasikmalaya ini sendiri beasiswa itu ada banyak macamnya ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung. Yang pertama ada beasiswa jalur undangan tadi, nah itu untuk yang kalian masuk 10 besar. Nah itu syaratnya cukup dengan ada surat rekomendasi dari sekolah, ada scan raport dan surat-surat lainnya. Namun khusus untuk beasiswa jalur undangan itu hanya sampai tanggal 3 atau maksimal di hari ini tanggal 2 kalau bisa secepatnya untuk pengajuan gitu ya, karena cuma sampai besok kesempatannya nih. Kemudian yang kedua ada tadi disebutkan beasiswa jalur prestasi untuk yang punya juara atau prestasi di bidang akademik ataupun non akademik. Nah, kemudian ada juga beasiswa talenta digital. Nah, itu kalau dua beasiswa itu teman-teman bisa akses webnya di bsi.today. bsi.todai nulisnya ya, tipenya bsi.today. Nanti silahkan teman-teman kunjungi di web tersebut. Nanti ada di sana program beasiswa, diklik dan di sana ada macam-macam program beasiswa, silahkan daftar di sana. Jadi nanti kalian upload kalau yang punya sertifikat sebagai bukti kejuaraannya diupload di sana. Nanti akan ada sesi interview langsung dengan tim panitia beasiswa dari pusat. Nanti akan dijadwalkan untuk wawancara seperti itu. Nah, Pak Agung sudah terhubung kembali, Pak Agung. Oke, terima kasih Kak Heru. Ya, tadi udah bantu saya jelaskan secara ininya, Pak. Oke, ada tambahan lagi, Pak Agung, untuk pertanyaan yang itu? Saya rasa cukup Pak Heru. Cukup. Nanti Baik, kalau mungkin nggak satu. jelas japri aja. Betul. Kita Ini juga satu punya ini. pertanyaan ya, gimana Pak? Jika teman-teman apa namanya bisa menjawab pertanyaan dari Kang Heru nanti dapat inilah dapat apa voucher ya. Boleh Kang Heru. Satu voucher dari saya. Oh, oke, nah ini buat teman-teman yang Mungkin nanti join di sini ya. dipilih aja ya Pak Heru, dipilih aja pertanyaan yang bagus ya nanti. Oke, satu Nanti kita pertanyaan japri, terbaik. ya kita Ya, japri nanti di akhir acara. siap. Jadi buat teman-teman yang sini merasa sudah bertanya, nanti akan dipilih satu penanya terbaik. Nanti kalau yang ada dihubungi oleh admin dari BSI Tasikmalaya, maka itu terpilih sebagai penanya terbaik gitu ya, Pak Agung ya. Nanti kita Oke, berikan ini voucher dan souvenir yang menarik deh. Nanti kita pilih Kak. Nanti kita hubungi ya. siap. Kita hubungi Oke, penanya yang terbaik. Silakan Kang siap. Erul yang paling Siap. ganteng sedunia. Ya, mungkin ini satu pertanyaan lagi Pak karena sudah habis juga. Ini dari akun atas nama L. Ada pitanya, L pita ya. Kak, untuk beasiswa BSI juara dan talenta digital, apakah ada tahap interviewnya Pak? Nah, ini barusan aja Oh, saya jelasin nih Pak Agung. Mau oke tentu dijawab lagi aja. nggak Pak? Tentu aja pastinya nanti ada tahap seleksi ya. Karena kita Ya, untuk validasi kan, betul. apakah benar nggak dia teh gitu ya. Atau sertifikatnya hanya dicetak saja gitu ya di pasar Iya, pramuka. Jadi kita cek dulu gitu ya. Dicek dulu sertifikatnya, bukti otentiknya, legalitasnya, kita cross check, kita interview gitu ya. Tentunya melalui tahapan-tahapan itu nanti. Oke, Pak Heru, siap. Oke,
udah habis sepertinya Pak pertanyaannya, mungkin ada closing statement Pak dari Bapak sebelum mengakhiri sesi Closing ini. statementnya tadi tujuan kuliahnya apa ya, tujuan kuliah kita yaitu tadi untuk ngebangun karir ya supaya lebih baik lagi, dan jangan lupa kuliah BSI aja. Itu aja mungkin. Kuliah basic aja. Oke, itu ya kata penutup dari Pak Agung. Oke, sekali lagi teman-teman yang masih bergabung boleh tepuk tangan untuk Pak Agung Baitul Hikmah. Terima kasih Pak Agung atas waktunya, materinya yang sudah diberikan untuk teman-teman yang sudah join di live TikTok Universitas BSI Tasikmalaya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi kedua, yaitu di sini saya sudah mengundang dua mahasiswa, yaitu satu mahasiswa dan satu mahasiswi Universitas BSI Kampus Tasikmalaya yang dia merupakan mahasiswa peraih beasiswa jalur undangan di tahun kemarin, tahun 2024. Karena di tahun kemarin alhamdulillah ada kurang lebih 49 ya, 49 siswa yang berhasil menjadi mahasiswa penerima beasiswa jalur undangan. Nah, di sini sudah gabung bersama kita, sudah ada di layar sini di bawah saya ada di sini Kak Egi dan Kak Mega. Halo Kak Egi, Kak Mega. Ya, halo. Gimana kabarnya Kak Egi, Kak Mega? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Sehat, sehat. Pak. Sehat. Oke. Nah, teman-teman yang masih join dengan live kita di sini ada Kak Egi dan juga Kak Mega, di mana Kak Egi dan Kak Mega ini merupakan mahasiswa penerima beasiswa jalur undangan. Nah, ini salah satu beasiswa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung ya, di mana beasiswa jalur undangan ini beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa-siswi yang di kelas 12-nya masuk 10 besar. Nah, di sini supaya membuktikan akan materi yang disampaikan oleh Pak Agung tadi apakah benar atau tidak, bohong atau tidak, takutnya beasiswanya hoax gitu ya. Nah, makanya di sini saya menghadirkan dua mahasiswa kita yang sudah merasakan manfaat dari si beasiswa jalur undangan tersebut itu. Nah, di sini Kak Egi dan Kak Mega boleh sampaikan gimana kesan pesannya Kak Egi dan Kak Mega setelah dapat beasiswa jalur undangan ini. Boleh diceritakan mungkin dari Kak Egi dulu, perkenalkan namanya siapa, kemudian dulu asalnya dari sekolahnya dari mana, SMA, SMK atau MA mana. Kemudian dulu awal mula bisa dapat beasiswa jalur undangan itu seperti apa Kak Egi? Boleh silakan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang terhormat Pak Darul, dan juga izin kepada Pak Agung. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Egi Abdul Fikri. Saya juga salah satu mahasiswa penerima beasiswa jalur undangan tahun 2024 kemarin ya, Pak. Sekarang itu saya sedang ada di semester 2. Nah, untuk asal sekolah saya dari SMK, tepatnya SMK YPC Singaparna, Pak. Oh, kayak PC, oke. Ya, kayak mungkin langsung ya Pak, mungkin sedikit cerita dari saya pada saat penerimaan beasiswa ini. Awalnya jujur ya, saya itu nggak ada terlalu niatan gitu untuk melanjutkan perkuliahan. Karena mungkin yang pertama karena masalah ekonomi keluarga saya juga yang bisa disebut pas-pasan gitu. Sampai saya juga pernah bekerja sampingan yang dimana tujuan saya saat itu membantu ekonomi keluarga saya ya tentunya Pak. Tapi ya mungkin bukan rezekinya saya saat itu bekerja sampingan juga tidak bertahan lama, ada jadi curhat ini. Gak apa-apa, kita berbagi inspirasi dengan teman-teman yang di sini. Ya, hingga waktu SMK itu saya berpikir kalau ya saya itu hampir mustahil gitu untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Memang ya ketika pas menuju akhir-akhir masa SMK itu guru-guru di SMK juga menyarankan saya tuh untuk berkuliah dan juga menyarankan saya untuk perbaikan nilai rapot gitu Pak biar dulu diterima di PTN dan atau PTS gitu. Karena dulu kebetulan pada saat SMK itu saya hanya berhasil meraih peringkat kedua. Jadi mungkin saya berpikir ini kurang untuk bisa masuk ke PTN atau PTS gitu ya. Tapi
Ya, karena pada saat itu mungkin pikiran saya masih stuck gitu ya di situ. Saya tidak terlalu berniat untuk kuliah gitu. Jadi saya sama sekali gak perbaikan nilai rapot saat itu. Nah, tapi ada salah satu guru BK yang kemudian apa ya menghubungi saya dan juga menawarkan beasiswa saat itu. Beberapa beasiswa sebenarnya yang ditawarkan pada saya saat itu termasuk beasiswa jalur undangan dari PSI ini. Nah, saat itu saya kan penasaran tuh, jadi saya searching dulu di Google gitu kan. Takutnya Ya. beasiswanya itu apa gitu kan, dari mana, dari masing-masing kampus itu. Jadi saya penasaran. Kemudian eh, setelah saya searching, setelah saya googling gitu, UBS ini merupakan kampus yang menurut saya sesuai dengan apa yang saya cari gitu kan. Kenapa? Eh, yang pertama, saya melihat di UBS Tasik ini jurusannya itu kan berfokus pada sistem informasi ya, Fakultas Teknik dan Betul. Informatika gitu Pak. Ya. Nah, yang kebetulan itu eh, 11-12 hampir sama dengan dan sesuai dengan jurusan saya gitu, pada saat SMK, yaitu rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi saya waktu itu mikirnya ya agak bakal jauh dari perkodingan gitu kan ya Pak. Dan saya berpikir Ya, ya. mungkin saya juga akan cepat beradaptasi juga di UBSI. Nah, kemudian selain alasan yang itu Pak, ada juga alasan yang paling utama saya ternyata di BSI itu BJU-nya bisa sampai 100% gitu. Saya Ya, ngeliat di betul. website itu. Tapi saya nanya dulu ke guru BK untuk memvalidasi itu, dan ya ternyata beliau juga menjawab sama seperti yang ada di website UPSI pada saat itu. Itu jujur ya, Pak, saya masih ragu untuk mendaftar gitu, tapi berkat dorongan dari orang tua, dari keluarga, dari guru-guru saya akhirnya memutuskan untuk mencoba mendaftar ke UBSI dengan jalur undangan dengan tujuan ya saya mendapat beasiswa itu gitu. Nah, setelah beberapa langkah ya atau pendaftaran gitu yang dikolektif sama guru BK waktu itu, seperti yang sudah Pak Agung tadi jelaskan, dengan persyaratan beberapa berkas-berkas yang sudah disebutkan, kayak eh, surat dari kepala sekolah kan, Ya. dari nilai raport juga saya sudah mengirimkan. Setelah beberapa langkah gitu, saya akhirnya dapat informasi bahwa surat keputusan dari UBS ini sudah keluar gitu. Dan alhamdulillah saya diterima di UBS ini dengan beasiswa sebesar 75%. Mungkin ya barangkali 75%. sekarang, ya mungkin barangkali sekarang bisa ditambah gitu menjadi 100% ya sisanya. Bisa, bisa. Siap. Tinggal colek nanti Pak Agung ya. Nanti bisa jadi 150% bahkan. Ya, tapi ya kembali lagi ya Pak, alhamdulillah sekali saya 75% itu udah sangat membantu sekali buat saya dan keluarga saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada Universitas BSI yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menerima beasiswa jalur undangan ini. Ya, paling gitulah Pak untuk awal mula saya menerima beasiswa ini. Oke, siap. Terima kasih Kang Egi ya untuk berbagi ceritanya. Nanti kita lanjut dengan tanya-tanya lebih jauh ya. Oke, sebelumnya sekarang kita ke Kak Mega nih. Halo Kak Mega. Halo. Oke, Kak Mega boleh perkenalkan dirinya, kemudian asalnya dulu dari SM, sekolahnya dari mana, kemudian cerita sampai bisa dapat beasiswa jalur undangan di BSI Tasikmalaya itu seperti apa? Boleh, silakan Kak Mega. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mega Selsa Nabila. Saya adalah salah satu penerima beasiswa jalur undangan di tahun 2024. Saya merupakan lulusan dari MAN 1 Kota Tasikmalaya dan saat ini saya berada di semester 2. Untuk awal mula bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa ini, sedikit cerita ya. Eh, Saat SMA saya sempat mengalami masa-masa sulit terutama soal biaya pendidikan. Waktu itu saya sudah melihat bagaimana orang tua saya itu susah begitu ya untuk bisa membiayai sekolah saya. Sehingga saya punya tekad kalau saya kuliah, saya harus bisa mendapatkan beasiswa agar bisa meringankan beban orang tua saya.
Dan pada saat saya duduk di kelas 3 SMA, saya mendapatkan informasi dari guru BK saya kalau ada beasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya senang karena menurut saya beasiswa di kuliah di maksud saya Universitas BSI ini sudah saya kenal karena kakak saya juga sempat berkuliah di sini begitu. Oh, iya. Jadi saya setelah mendapatkan informasi ada beasiswa ini, saya sempat ragu dulu karena takut hoax atau kata Pak Heru tadi jebakan Batman. Nah, tapi saya melihat di sisi lain kalau beasiswa ini kesempatan yang sangat sayang kalau saya lewatkan begitu. Jadi saya putuskan saja untuk berkuliah dan memberanikan diri untuk daftar beasiswa di BSI ini. Nah, setelah melewati beberapa tahap proses seperti scan rapot, lalu berkas untuk surat dari rekomendasi dari kepala sekolah, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa sebesar 100%. Oh, Dan 100% ya. begitu, Wah, luar biasa. Oke, ada lagi Mega? Udah selesai? sudah selesai. Oke, baik seperti itu ya teman-teman. Itu sharing dari Kak Mega dan Kak Egi gimana mereka bisa mendapatkan beasiswa jalur undangan di kampus BSI Tasikmalaya. Dan sekarang Kak Egi dengan Kak Mega ini sedang berada di semester 2 ya. Betul Kak Egi dan Kak Mega? Betul. Ya, betul. Oke, Kak Egi dan Kak Mega, dulu kan Kak Egi ini dari SMK YPC ya. Dulu yang ngurusin atau ngebantuin Kak Egi itu guru BK-nya ya. Iya Pak, betul. Oke, guru BK-nya dulu siapa? Ibu Ajeng bukan ya? Gimana Pak? Maaf. Ibu Ajeng bukan nama guru BK-nya. Ya, betul Pak. Ibu Betul Ajeng. ya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga dulu dari SMK YPC dulu. Satu alumni berarti ya Pak? Iya, kebetulan saya juga dulu dari SMK YPC, tapi kalau saya angkatan lulus dulu tahun 2012. Angkatan Pak Bayu berarti ya Pak? Ya, betul Pak Bayu. Nah, kebetulan sekarang Pak Bayunya sudah jadi guru ya di sana ya. 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 Nah, jadi itu teman-teman beberapa sharing dari Kak Egi dan Kak Mega. Kalau Kak Mega dari MAN 1 Kota Tasikmalaya, dulu ada kakaknya yang di kampus UBSI Tasikmalaya juga ya. Angkatan tahun berapa Ya, tuh Kak Mega? 2000 angkatan COVID berarti 2021 ya? Oh, 2021-an ya. Oke. Sekarang udah lulus berarti ya. Sudah. Oke, dulu kakaknya dapat jalur beasiswa juga nggak? Belum ada ya. Oh, belum ada ya. Berarti Mega yang beruntung ya. Lebih beruntung dari kakaknya karena dapat beasiswa gitu ya. Oke. Di sini Kak Mega dapat yang 100%, sedangkan Kak Egi 75% gitu. Nah, sekarang kan udah masuk di semester 2. Berarti udah kurang lebih 1 tahun ya di kampus BSI Tasikmalaya. Nah, selama 1 tahun ini, apakah beasiswa yang dijanjikan di awal untuk Kak Mega 100% dan untuk Kak Egi 75% itu sesuai dengan janjinya, sesuai dengan faktanya atau enggak, Kak? Oh, Ini iya Pak, jujur-jujuran betul. aja ya. Jujur ya, itu beasiswanya benar-benar fix itu. Udah hoak. Sesuai ya, berarti Kak Egi dapat 75% dari total biaya kuliah dipotong 75%, berarti sisanya cuma bayar 25%-nya aja ya. Ya, betul Pak. Sesuai. Kalau untuk Kak Mega 100% berarti full nggak ada biaya ya, karena 100% ya. Ya, full sesuai Oke, Kak Mega mah tinggal dengan yang dijanjikan di awal. tinggal mau berangkat ke kampusnya gitu ya, tinggal belajar dengan sungguh-sungguh, nggak usah mikirin biaya gitu ya. Oke, selama di perkuliahannya, selama 1 tahun ini, kurang lebih 1 tahun ini, ada biaya-biaya tambahan lain nggak? Misalkan tiba-tiba di tiap bulannya ada pungutan gitu, misalkan untuk dengan judul bayar anu, ada nggak kayak gitu Kak Mega? Kalau untuk dari saya sih, menurut saya nggak ada ya Pak. Nggak ada ya.
Ke Kamega ada Nggak nggak? ada pungutan biaya yang Nggak ada ya, Pak. Paling di setiap semesternya itu ada seminar ya, seminar motivasi kayak gitu. Itu nggak termasuk dari biaya ya? Ngelag kah? Ya, oke. Nah, jadi paling kalau ada biaya itu Si untuk ngelag nggak? seminar itu Iya, karena itu ngelag. termasuk dalam kegiatan yang menunjang ke ke mata kuliah mungkin ya seperti itu. Kadang ada seminar untuk entrepreneur, ada seminar karir. Nah, itu Ya, yang memang di kurikulum tuh. kita selalu ada kan di setiap semester itu minimal ada satu seminar yang wajib diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi kita untuk menunjang dari mata kuliah tersebut ataupun untuk menyiapkan skill kemampuan di bidang entrepreneur ataupun di bidang karir mahasiswa-mahasiswa kita sehingga tatkala nanti lulus mereka itu sudah punya skill kemampuan baik di bidang karir ataupun di bidang entrepreneur seperti itu ya teman-teman yang masih join sedikit informasi bahwa di kampus Universitas Bina Sarana Informatika kampus Tasikmalaya seperti tadi Pak Agung juga sampaikan bahwa kita ada yang namanya lembaga BSI Entrepreneur Center, ada BSI Career Center. Nah, itu sebagai lembaga yang berfungsi untuk memfasilitasi mahasiswa dan alumni kita yang mau bekerja ataupun berwirausaha. Salah satunya ada program kerjanya yang mengadakan seminar. Nah, itu untuk membekali mahasiswa-mahasiswa kita dengan ilmu-ilmu entrepreneur ataupun ilmu-ilmu karir seperti itu. Oke, Kak Egi, Kak Mega, selama kurang lebih 1 tahun menjadi mahasiswa, ngelag. gimana nih rasanya jadi mahasiswa Universitas BSI Tasikmalaya program studi Sistem Informasi? Rasanya gimana nih? Oh, ngerti. Oke, jujur awal saya mulai masuk universitas ini, saya sempat takut ya, takut ketinggalan dari teman-teman yang lulusannya itu dari SMK dan sejurusan juga kayak Kak Egi. Namun, ternyata waktu saya jalanin proses pembelajaran, ternyata tidak semenakutkan itu. Ketakutan Ya. saya benar-benar hilang karena waktu pembelajaran itu kita benar-benar belajar dari nol. Jadi, saya benar-benar nyaman untuk mengikuti pelajarannya dan bisa mengikuti gitu. Jadi rasa ketertinggalan itu yang tadi saya takutkan itu tidak ada ya. Karena kita benar-benar belajar dari nol. Jadi buat teman-teman sistem informasi ternyata tidak menakutkan itu asal teman-teman bisa terus belajar begitu. Walaupun saya awalnya lulusan dari jurusan IPA ya. Oh, dulunya IPA ya kan berarti. Oke, oke. Kalau Kak Egi gimana Kak Egi? Kesan-pesannya selama ini jadi mahasiswa? Lagi Pak, ada suaranya jelas ya Pak? Maaf, tadi nge-lag Pak. Aman. Oke. Oke. Ya mungkin kalau untuk pengalaman saya selama sudah kurang lebih 2 semester ya udah mau masuk akhir nih semester 2. Yang pasti awal masuk itu gugup ya Pak, karena pas acara Ormik itu jujur saya cuma kenal 1 orang saat itu, yang sama-sama dari EPC saat itu. Oke. Tapi mungkin karena eh, sering ya yang disebut laki-laki itu sering dibilang mudah akrab gitu ya Pak. Hari itu juga Ya, saya langsung banyak teman baru gitu. Itu jadi kesan betul. pertama yang menurut saya sangat-sangat mengesankan lah ya. Nah, kemudian mungkin ketika udah beberapa bulan lah ya berjalan pembelajaran di kampus itu belajar dengan kan diajarinya dengan beberapa dosen yang berbeda juga ya. Dan alhamdulillah kesannya juga baik dan menyenangkan lah. Apalagi dosen-dosen di sini itu tahu gitu karakter dari anak-anak Gen Z seperti saya gitu. Oh, gitu ya. Ya, saya Karena juga dosennya juga muda-muda ya, masih muda ya kalau di iya kampus UBSI betul Tasikmalaya ya. seperti Bapak Hairul ini Pak Agung. Iya, saya paling muda di sini ya. Aman ya waktu semester 1 ya, sempat saya masuk di kelas Egi dan Mega. Iya, Aman ya ngajar dengan saya ya. ya sangat-sangat menyenangkan lah gitu ya pokoknya Pak. Ya, saya Oke, juga siap. Oke, selanjutnya Kak Egi dan Kak Mega, kita masuk ke tadi kan tentang beasiswa sudah disampaikan ya teman-teman bahwa beasiswanya benar-benar real, tidak ada dusta di antara kita. Apa yang kita sampaikan di awal tentang beasiswa ini
ini nyata adanya sampai lulus, bahkan ya untuk yang beasiswa jalur undangan itu sudah dijamin Kak Megi dan Kak Ega ini akan dapat, Kak Mega 100% sampai lulus nanti, Kak Egi akan dapat sampai lulus nanti 75% gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga meskipun Kak Egi dan Kak Mega ini hanya dapat beasiswanya sampai S1, tapi siapa tahu nanti saat S1 IPK-nya bagus, kemudian keaktifan saat di kampusnya bagus, tidak menutup kemungkinan Kak Egi dan Kak Mega juga bisa dapat beasiswa untuk melanjutkan ke S2. Nah, karena kita nggak tahu masa depan akan seperti apa gitu ya. Karena saya juga dulu sama dapat kuliah dari jalur beasiswa. Kalau saya dulu alhamdulillah sampai S2 semua beasiswa. Nah, Kak Egi dan Kak Mega, dengan adanya beasiswa apa sih yang Kak Egi dan Kak Mega rasakan? Apakah dengan beasiswa yang didapat ini benar-benar membantu orang tua, atau misalkan dengan beasiswa ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk Kak Egi dan Kak Mega dan keluarga gitu? Ya, kalau untuk saya Pak, yang pastinya sangat-sangat terbantu oleh beasiswa ini dan juga betul yang dikatakan oleh Kak Nurul itu menjadi suatu kebanggaan juga ya karena banyak teman-teman saya yang di luar sana mengejar beasiswa tapi mungkin belum rezekinya mungkin. Nah, untuk saya sendiri itu menjadi suatu kebanggaan. Oke, untuk dari Kak Mega gimana? Untuk saya pribadi benar-benar membantu karena seperti yang saya sebutkan di awal, kalau saya tuh mau bertekad untuk meringankan beban orang tua saya dan alhamdulillah itu terwujud dengan basic. Ya, dengan beasiswa itu bisa ini ya terwujud semua cita-citanya. Alhamdulillah bisa kuliah tanpa membebani orang tua dan bahkan bisa menjadi kebanggaan juga nih. Kadang orang tua itu pasti akan merasa bangga tatkala anaknya bisa kuliah, apalagi dengan jalur beasiswa. Karena enggak semua orang bisa kuliah dengan jalur beasiswa. Untuk tahun kemarin pun angkatan Egi dan Mega itu yang mengajukan untuk jalur beasiswa itu sampai berapa ya, hampir 300-400 data yang masuk ke kita. Namun kita seleksi juga entah itu dari rapotnya, itu dari perlengkapan berkasnya, dari tingkah lakunya saat di SMA SMK, karena adanya surat rekomendasi dari sekolah itu kan sebagai filter apakah lolos atau tidak. Jika lolos dari sekolah pun maka akan memberikan rekomendasi, jika tidak maka tidak diberikan surat rekomendasinya. Nah, alhamdulillah salah satunya atau salah duanya itu Kak Egi dan Kak Mega sebagai mahasiswa-mahasiswi yang lolos di tahun kemarin. Nah, mudah-mudahan di tahun ini pun banyak teman-teman yang bisa mendapatkan beasiswa jalur undangan ini mumpung masih ada waktu sampai tanggal 3 besok ya, masih ada kesempatan 2 hari lagi. Silahkan dimanfaatkan kesempatannya supaya teman-teman bisa kuliah di kampus yang akreditasinya unggul, jurusannya program sistem informasi yang sangat-sangat relevan sekali dengan zaman saat ini, perkembangan zaman saat ini. Maka pastikan kalian mendapatkan kesempatan beasiswa ini. Nah, sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut ke Kak Mega dan Kak Egi, saya juga ngajak teman-teman yang masih gabung dengan live TikTok kita untuk silakan yang mau bertanya ke Kak Egi dan Kak Mega, baik itu tentang beasiswa ataupun tentang apa selama perkuliahan gimana, itu silahkan ditanyakan aja. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya sebelum live-nya kita akhiri gitu. Silakan di sini buat teman-teman yang masih tergabung di live TikTok kita boleh meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar, berikan pertanyaan terbaiknya apa yang pengen kalian tanyakan ke Kak Egi dan Kak Mega, khususnya baik itu tentang beasiswa ataupun pengalaman kuliah di kampus UBSI Tasikmalaya. Oke, Kak Egi dan Kak Mega, sambil menunggu dari teman-teman yang bertanya di komentar, mungkin saya ingin pengen tanya lagi khususnya tentang program studi sekarang. Kak Egi dan Kak Mega kan sekarang masuk di program studi sistem informasi. Tadi Kak Egi bilang tadinya sempat teman-teman bilang sempat ragu untuk di prodi ini gitu ya. Nah, sekarang setelah 1 tahun berjalan menjadi mahasiswa program studi sistem informasi, apakah ada keluhan dengan program studi sistem informasi ini? Apakah tetap menakutkan seperti yang awal ditakutkan gitu? Atau sekarang sudah mulai terbiasa dan bahkan udah mulai mahir gitu membuat sebuah karya? Silakan. Mau Kak Egi dulu, Kak Mega dulu. Kak Mega dulu deh, boleh? Boleh, untuk saya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi ya, saya sempat takut karena saya benar-benar gak ada basicnya gitu ya di dunia digital ini ya. Tapi saya mau
jadi manusia yang dinamis, mengikuti zaman, sehingga Hmm. saya memang mantap untuk ikut ke prodi sistem informasi ini. Saya sempat cari tahu kalau prodi sistem informasi ini memang sangat relevan untuk 5 tahun ke depan dan akan benar-benar dicari oleh banyak perusahaan. Jadi saya melihat prodi ini tuh sebagai tantangan sendiri untuk saya. Kalaupun ada yang susah, ya sudah saya jalani saja karena itu udah menjadi keputusan saya dan saya sangat bersyukur tidak salah pilih untuk memilih jurusan ini. Oke, siap. Kalau dari Kang Igi gimana nih, Kang Igi? Nah, kalau dari saya ya seperti yang tadi saya juga bilang, dari SMK itu kan jurusannya RPL ya. Sebenarnya Hmm. sebelum kuliah itu saya berpikir, wah ini ngoding lagi gitu kan. Iya. Udah agak agak gimana gitu dengan perkodingan itu ya, tidak tidak terlalu tidak semangat dulu gitu kalau ngoding, Hmm. apalagi kalau udah programnya yang wah gitu kan banyak. Tapi setelah dijalani selama 2 semester ini ternyata ya alhamdulillah gitu bisa dengan mudah lah, cepat beradaptasi juga dengan mata kuliah ada juga, dan ya betul ternyata sesuai ekspektasi saya pada saat memilih jurusan ini ternyata ada gitu ya kemiripan 11-12 lah dengan RPL, meskipun tidak sebanyak RPL gitu codingannya belum mungkin ya untuk semester 1-2 mungkin Pak. Belum, ya itu masih pembukaan, baru 5%-nya lah. Iya Masih mungkin. ada tahap-tahap selanjutnya yang bisa dilalui. Tapi seberat apapun, seperti tadi yang Mega katakan ya betul, bahwa seberat apapun ke depannya kita nggak ada pilihan untuk mundur. Apapun, seberat apapun, yang penting kita harus maju terus, hadapi. Insya Allah kalau kita terus hadapi sebisa mungkin, semampu kita, insya Allah pasti akan selesai juga kok. Karena banyak juga dari hampir setiap tahun mahasiswa itu kadang selalu ada yang mengeluh atau misalkan merasa tidak mampu, tapi nyatanya mereka tetap lulus-lulus juga akhirnya gitu. Dengan apa? Iya. Asalkan mereka punya tekad, niat untuk tetap berusaha, untuk tetap belajar, alhasil insya Allah pasti akan bisa lulus. Asalkan mereka mau, ada kemauan. Beda halnya kalau merasa berat, nggak mampu, tapi nggak ada kemauan untuk belajar, malah jadi males, kuliah juga nggak masuk. Nah itu pasti sudah jelas akan nggak akan lulus. Karena dari dirinya sendiri pun nggak ada perjuangannya gitu. Beda halnya meskipun kita tidak bisa, nggak mampu, tapi kita ada perjuangan, ada kemauan untuk terus berusaha, insya Allah pasti akan lulus juga gitu. Pasti akan bisa juga akhirnya, seperti itu ya. Karena Iya. sedikit sharing juga, waktu angkatan saya dulu di kampus BSI Tasik ini, saya di kelas saya dulu ada dari SMK 1 Ciamis, dulu dia jurusannya tata boga. Tahu nggak tata boga? Masak memasak ya. Yang Nah, masak-masak ya Pak. justru saat dulu wisuda yang jadi lulusan terbaiknya adalah dia dari SMP 1 Ciamis, jurusannya tata boga, IPK-nya sempurna 4,0 gitu. Itu kan nilainya semua A gitu ya, nggak ada cacat sama sekali. Nah, ini membuktikan bahwa masa lalu itu nggak terlalu penting, sedangkan yang paling penting itu adalah masa sekarang dan masa depan. Nah, buat teman-teman kayak Mega tadi dulu dari IPA nggak nyambung ke informatika, nah nggak masalah. Yang penting saat belajarnya sungguh-sungguh, ada tekad mau bisa, insya Allah bisa juga nanti jadi lulusan terbaik. Nah, asalkan sungguh-sungguh buat belajarnya gitu. Nah, sedangkan saya dulu di YPC jurusannya emang sedikit menjurus gitu ya. Saya dulu jurusan di TKJ, jadi masih sama di informatika, tapi ternyata saya kalah, IPK-nya cuma 3,96. Jadi kalah 0,04. Tapi itu sih sebenarnya sengaja, saat UTS UAS ada beberapa soal yang saya jawab salah supaya nggak terlalu sempurna nilainya, karena kan kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya. Masya Allah. Ya sih, itu cuma alibi aja sih, sebenarnya saya emang kalah aja gitu. Nah itu sebagai sedikit sharing buat teman-teman, karena emang masih ada, saya kadang saat sosialisasi ke sekolah-sekolah bertemu dengan anak-anak kelas 12, itu mereka banyak yang masih ragu untuk masuk ke jurusan informatika karena merasa masih gaptek, belum terbiasa pegang mouse, belum terbiasa keyboard, apalagi ngetik sebuah coding, membuat sebuah program, project, itu masih takut, menakutkan gitu. Nah, itu
harus dibuang pikiran-pikiran seperti itu, karena kalau di kampus Universitas BSI nanti di semester 1 itu ada yang namanya penyetaraan dulu. Jadi belajar itu ada yang namanya dari dasar dulu, dasar pemrograman misalnya. Jadi benar-benar dimulai dari nol lagi. Jadi tidak otomatis langsung melanjutkan materi di SMK yang jurusan RPL, tidak seperti itu. Karena semua di semester 1 itu ada pemerataan dulu, semuanya belajar dari dasar lagi. Nggak sedikit juga yang tadinya jadi jurusan otomotif, jurusan tata boga seperti tadi saya sebutkan, alhasil malah jadi lebih baik, lebih bagus dari yang tadinya jurusan RPL, TKJ yang lebih selaras gitu. Tapi mungkin yang membedakan dari kesungguhan saat belajar di kuliahnya seperti itu ya. Oke, di sini apakah sudah ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Sepertinya teman-teman yang gabung di sini sudah paham semua tentang materi yang sudah disampaikan, baik itu yang oleh Pak Agung. Kalau tadi ke Pak Agung sudah banyak yang bertanya ya tentang program studi, beasiswa dan lain sebagainya. Mungkin ke Kak Egi dan Kak Mega juga sudah cukup mendengarkan dari testimoni-testimoninya, sudah bisa dipahami bahwa beasiswa yang diadakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya ini benar adanya, tidak ada bohong-bohong, tidak ada hoax, dan sesuai dengan kenyataannya. Oke, sebelum ditutup silahkan mungkin dari Kak Egi dan Kak Mega ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman yang join di live TikTok kita. Silahkan, boleh dari Kak Egi dulu. Oke, mungkin kalau dari saya buat teman-teman semuanya yang lagi gabung live TikTok dari UBSI Tasikmalaya, jangan pernah ragu untuk memulai apapun, karena semua itu pasti akan ada jalannya kalau misal kita udah mulai terjun di dalamnya. Jadi ayo sama-sama kita gabung ke Universitas Bina Sarana Informatika dan ketemu sama saya dan Kak Mega. Asik. Oke, dari Kak Mega. Buat teman-teman yang masih ragu dan masih bingung untuk jurusannya, saya rekomendasikan ayo masuk Sistem Informasi dan jangan ragu dengan BSI karena kita sudah buktikan sendiri. Asik, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Egi dan Kak Mega. Untuk teman-teman yang masih join di live, boleh kita berikan tepuk tangannya untuk Kak Egi dan Kak Mega. Terima kasih sekali lagi Kak Egi dan Kak Mega sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi inspirasi, sharing bersama teman-teman yang join di live TikTok @bsi_Tasikmalaya. Silakan Kak Egi dan Kak Mega bisa melanjutkan lagi aktivitasnya. Hari ini ada kuliah juga ya. Silakan bisa kembali. Terima kasih Kak Egi dan Kak Mega. Oke, teman-teman. Alhamdulillah acara seminar parenting ini sudah berjalan dengan lancar ya. Setelah tadi kita mendengarkan materi yang sangat detail, sangat lengkap dari Bapak Agung Baitul Hikmah MKOM, dilanjutkan dengan testimoni dari Kak Mega dan Kak Egi yang tadi sudah memperkenalkan dirinya, asalnya dari sekolah mana, Kak Egi dari SMK YPC dan Kak Mega dari MAN 1 Kota Tasikmalaya, dan mereka sudah berhasil mendapatkan beasiswa 100% dan 75%, dan sampai saat ini mereka sudah ada di semester 2 dan alhamdulillah beasiswa yang disebutkan tadi di awal itu benar-benar dirasakan oleh mereka dan memberikan dampak positif juga untuk mereka, orang tua dan keluarganya gitu ya. Alhamdulillah bisa menjadi kebanggaan juga untuk orang tua dan keluarga, serta bisa kuliah tanpa membebani orang tuanya seperti itu. Dan saya pun berharap semoga teman-teman di sini pun bisa menjadi salah satu penerima dari mahasiswa beasiswa jalur undangan di tahun ini, sehingga bisa bergabung bersama kami menjadi keluarga besar Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya. Seperti itu mungkin teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya sudah mau join di live TikTok kita. Jika masih ada yang ditanyakan atau masih penasaran baik itu tentang program beasiswa, program studi ataupun lain-lain halnya, silakan bisa tanyakan di Instagram kita, ada @bsi_Tasikmalaya sama nama akunnya. Di sana di bio-nya ada nomor WA. Kalau teman-teman mau konsultasi via WhatsApp bisa WA saja. Di sana kebetulan ada nomor saya, atau mau via Instagram juga DM saja silahkan. Atau
atau mau datang langsung ke kampus sambil main atau sambil melihat fasilitas-fasilitas kampus BSI Tasik seperti apa, silahkan. Kampus kita terbuka dari Senin sampai Jumat dari setengah 8 sampai jam setengah 10 malam. Nah, buat teman-teman yang mau langsung datang ke kampus BSI Tasikmalaya, silahkan. Kita ada di Jalan Tanuwijaya nomor 4 Empang Sari Tawang. Atau lebih mudahnya kita ada di perempatan lampu merah Sutisna Senjaya atau Pancasila ya, dekat Bank Indonesia. Atau kalau mau di Google Maps juga itu sangat mudah karena alhamdulillah kampus kita lokasinya sangat strategis sekali ya teman-teman. Seperti itu mungkin acara seminar parenting ini alhamdulillah sudah terlaksana dari awal sampai akhir dengan lancar. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah join di live kita. Saya tutup dengan sebuah pantun yang tadi saya buka di awal. Jalan-jalan mencari jagung rebus, jagung yang patah dibuang aja. Kalau teman-teman masih bingung untuk memilih kampus, saya jawab kuliah BSI aja. Ada itik di tengah sawah sedang minum di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Heru, Kak Mega, Kak Egi, Pak Bambang, Pak Herlan. Welcome to the family. Rame banget. 뻣뻣한 몸짓 박쥐들 우리 보고 배워 쿵치 딱지 위 I bob into the music music This song is moving Can't breathe like free 내 몸이 굳다가 Hey dear stay here 내 눈이 멋다가 No way losing my way ain't no way 멀어지기만 해 아프기 싫다 난 깊은 말에 망한다 Vamos, I know that you want it, boom Lobos, we cannot stop haunting, boom Ra-ta-ta-ta, I'ma make it, boom, boom Let's go, boom Vamos, I know that you want it, boom Chaos be so catastrophic, boom Ra-ta-ta-ta, I'ma make it, boom, boom Boom It's you and me in this world 내게로 다시 와 time me 날 구원할 거라면 Just come kiss me and bite me These walls fall pay crazy Cause I know you save me Come here and get some 남겨줘 on my name It's you and me in this world 이 어둠 속에서 like me 기회를 줄 거라면 Just come kiss me and bite me This time I want you, like it's magnetic. I bring drama, with my girls in the back, girls in the back. Drama, 내가 깨뜨릴 모든 drama. 지금 시작되는 drama. Yeah. Supernova. 우린 어디서 왔나? Tell me.
오빤 강남스타일 강남스타일 Meriah banget. I'm happy. Everything was spectacular.